Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One bersama Siti Sanoveni. Kalau misalkan kita lihat sampai sekarang pemirsa, tampaknya kasus Vina ini penyelidikannya semakin ini diperluas, semakin dipelebar. Kita melihat kemarin ada informasi yang menyebutkan bahwa sutradara dari film Vina setelah 7 hari ini diperiksa selama beberapa jam oleh Polda Jawa Barat. Tentu kita penasaran, apa sih yang kemudian menjadi materi pemeriksaan, apa saja yang ditanyakan, apa saja kira-kira yang berusaha dikorek dari sutradara sang pembuat film ini pemirsa, dan apa pula cerita di balik proses pembuatan film Vina ini. Saat ini sudah bersama saya, sudah ada sutradara film Vina setelah 7 hari, yaitu ada Mas Anggi Umbara. Selamat malam Mas Anggi. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Oke. Film Vina sebelum 7 hari, ini jadi film yang banyak ditonton. Hingga saat ini sudah berapa banyak orang yang menyaksikan film itu? Sudah berapa juta orang? 5,7 juta. 5,7 juta dalam waktu? Kurang dari sebulan. Kurang dari sebulan. Hampir sebulan. 5,7 juta orang. Sebelum kami ucapkan selamat, mungkin ini bagi pembuat film, bagi sutradara, bagi produser, dan juga bagi seluruh orang yang terlibat dalam film tersebut adalah sebuah prestasi ya Mas ya. Bisa dibilang apakah ini film yang bisa dikatakan film yang jumlah penontonnya paling banyak selama Mas Anggi menjadi sutradara? Enggak. Tapi ada film yang lebih banyak lagi. Tapi ini bisa dikatakan angka yang cukup tinggi ya? Ini kedua tertinggi yang dari yang saya sutradarai ini. Sampai kapan filmnya akan ditayangkan Mas di bioskop? Sampai nggak ada yang nonton lagi sih. Oh, berarti belum tahu nih ya sampai kapan akan terus bergulir di bioskop. Oke. Kita skip dulu sampai di situ, tapi kita apresiasi tentunya karya anak bangsa. Pemirsa, meskipun ada kontroversi di luar sana, ada yang mengatakan bahwa film ini bagus karena bisa kembali menguak misteri kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam di Cirebon, Jawa Barat. Tapi juga ada yang mengkritisi bahwa film ini kaya dengan eksploitasi terhadap korban. Nah, sebelum kita menuju ke sana, tentu kita ingin tahu dulu informasi terkini dari Mas Anggi yang kemarin diperiksa oleh aparat berwajib. Selama berapa jam diperiksa Mas Anggi pada saat itu? Lebih dari 7 jam sih. Lebih dari 7 jam, apa saja yang berusaha digali, apa aja sih yang ditanyain sama penyidik? Semuanya sih, dari mulai apa yang diketahui tentang kasus ini, sampai bagaimana film ini bisa dibuat, asal mulanya, prosesnya, jadinya, penayangannya, terus ya semuanya lah. Benar-benar detail dari awal sampai akhir itu. Produser juga dibuat ya? Produser diperiksa juga, tapi kita beda ruangan. Itu apa sih yang kayaknya berusaha digali, kayak apa film ini dibuat, apa yang Mas Anggi ketahui, apa yang Mas Anggi ketahui pada saat itu Mas Anggi ceritakan kepada aparat berwajib saat diperiksa? Kalau yang saya tangkap sih yang berusaha mereka gali itu insight, apakah ada pelaku lain atau apakah sama dengan research kami dengan apa yang mereka ketahui, terus sama apakah ada dari polisi yang terlibat di pembuatan film tersebut atau dari instansi pemerintahan yang terlibat gitu. Jadi semuanya dikuak sih dari semua yang terlibat di film itu. Gitu. Tapi kalau untuk personalisasi dari masing-masing karakter itu apakah juga didalami oleh polisi? Karena kan kalau kita lihat dari film yang Mas buat itu karakter antagonisnya di situ digambarkan adalah sosok pemuda yang bernama Egy. Apakah Egy itu juga berusaha digali oleh aparat berwajib? Apa yang mungkin Mas sampaikan soal Egy itu? Ya, dia pertama bertanyakan ya gimana karakter Egy ini, tahu dari mana kalau namanya itu Egy. Terus kenapa digambarkan seperti itu dan ya segala macamnya gitu kan. Jadi saya jawabnya sih, saya ketahui karakter Egy itu hanya dari rekaman audio Linda yang kerasukan almarhumah Vina. Dia mengatakan kan kalau itu pelakunya itu Egy itu gitu kan. Dia anak polisi apa kan, itu dikatakan oleh Linda yang sedang kesurupan. Nah, itu yang menjadi sudut pandang kita nih dalam film ini gitu kan. Kan itu emang filmnya kan emang fiksi yang berdasarkan kisah nyata. Jadi ini bukan film dokumenter. Pasti ada dramatisasi, pasti ada plot hole yang ditutupi, ada karakter yang diganti, tapi emang berdasarkan kisah nyata gitu kan. Yang ditutupi itu apa Mas? Yang nggak mau, karakter-karakter yang nggak mau dilibatkan tuh ada gitu kan. Jadi itu yang nggak mau disebutkan ya kita ganti, kita nggak rubah dengan karakter yang lainnya atau kita hilangkan karakternya gitu. Itu karakter yang diubah adalah si kekasih Vina. Ya, kalau dari perbandingan dari real life dan filmnya adalah salah satunya adalah kekasihnya Vina, kita tidak adakan di dalam film, kita hilangkan karakter itu. Terus ada juga karakter
penyidik yang akhirnya kita ganti dengan karakter jurnalis kayak gitu-gitu. Jadi instansi semua instansi dan institusi kita ganti namanya, kita samarkan. Jadi ya kita mengambil ini dari kacamata keluarga, sudut pandang keluarga, dan membuatnya lebih kuat di dramanya sih, drama antar keluarga, relationship between anak dan nenek dan ibu dan kakak gitu. Sebenarnya ketika buat film itu pasti ada research yang dilakukan ya Mas ya. Dan ada ide itu muncul bagaimana pada saat itu gimana? Apakah karena Mas dengar dari seseorang atau mungkin ada orang yang request buat dong nih film nih kayaknya bakal seru nih. Ada sesuatu yang viral pada saat itu. Suara Linda Kesurupan itu kan sempat viral ya. Viral. Apakah terinspirasinya hanya dari berdasarkan video ataupun suara kesurupan itu aja atau mungkin ada hal lain yang memantiknya? Pertama sih pasti dari suara audio itu, audio kesurupan yang viral itu. Dari situ kan semua pengen tahu kan apa sih yang terjadi gitu. Dari produser juga pengen tahu, terus habis itu dia beritahu ke saya bilang, wah ini menarik untuk diangkat jadi film. Terus ya udah kita telusuri, kita tanya keluarganya di mana segala macam, itu proses yang panjang juga tuh untuk sampai akhirnya bisa sampai ke keluarga gitu. Nah itu didalami oleh produser. Jadi setelah dia 5 kali pertemuan, terus akhirnya deal dengan keluarga, ada kesepakatan di sana, baru akhirnya saya diikutkan untuk membuat film Vina ini. Jadi yang pertama kali approach itu adalah produsernya dulu. Produser dan timnya dari produser. Oh, dan baru Mas Anggi dikasih ide ceritanya dan melakukan risetnya Ya, sendiri. begitu semua sudah set untuk dibuat film, baru saya masuk ke dalam, saya dalami lagi lebih dalam. Mas, sebenarnya kalau film Vina ini yang bikin jadi ingin membuat itu tidak bisa dipungkiri adalah soal kesurupan itu. Kita tahu bahwa kasus ini sangat heboh bagi warga Cirebon pada saat itu. Ada sepasang kekasih yang meninggal dengan tragis, awalnya disangkain kecelakaan tapi ternyata menjadi korban penyiksaan, penganiayaan, ada ruda paksa juga di sana, kemudian dibunuh mereka. Kalau cuma cerita itu aja yang Mas Anggi dengar, apakah Mas Anggi dan produser tertarik untuk buat film Vina ini kalau nggak ada unsur kesurupannya Mas Anggi? Kalau nggak ada unsur kesurupannya mungkin nggak akan seviral itu gitu. Bukan nggak seviral, tapi maksudnya tertarik nggak buatnya kalau tidak ada unsur kesurupannya? Kalau ditanya ke saya sih tertarik untuk membuat semua kisah yang mempunyai substansi yang kuat ya, untuk dijadikan awareness, untuk dijadikan pesan yang kuat kepada penonton, yang itu apapun itu gitu kan, nggak cuma yang ada tahilnya doang gitu kan, tapi yang nggak ada pun, malah waktu yang pertama kali ditawarkan, saya maunya ini nggak horor gitu kan. Oh iya. Waktu saya ditawarkan gitu kan. Tapi biar bagaimana ada unsur supranatural, masuk klasifikasinya, genrenya ya horor gitu. Jadi awalnya Mas nggak mau membuat film horor nih ketika tahu kisah Vina dan Eki yang meninggal tragis? Iya, waktu lagi saya pertama apa, dokumenter mendengar waktu itu atau gimana? pendekatannya lebih ke drama. Oh. Drama mungkin crime investigation kayak gitu. Oh, oke. Awalnya ya, itu dari kacamata sutradara gitu kan. Nah, tapi dari kacamata bisnis kayaknya supranatural lebih menarik begitu. Ya realitinya seperti itu ya. Film tertinggi di box office di Indonesia adalah film horor gitu so far. Nah ini juga menarik, sebelum jadi film tadi yang saya sampaikan pasti ada research dulu yang dilakukan. Produser sudah turun, tim juga udah turun. Mas Anggi sebagai orang yang tentu juga bertanggung jawab untuk membuat proses pembuatan film, termasuk juga naskah, skenario, pengarahan, gambar, segala macam, termasuk acting para artis-artisnya. Sempat melakukan riset dulu nggak? Risetnya gimana pada saat itu, Mas? Pertama sebelum saya mengiyakan, sebelum saya menerima untuk membuat film ini, saya bilang saya mau ketemu dulu keluarganya gitu kan. Saya mau ketemu, saya dan penulis dan line produser saya ini, tim produksi, datang ke rumah keluarganya. Itu tanggal 23 September itu kita datang ke sana. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Datang ke rumahnya, disambut dengan baik, itu dari pagi kita ngobrol. Mereka menceritakan semuanya gitu, sampai nangis lah, sampai very emotional gitu. Dan yang ada, emang mereka berharap ya itu film kisah ini tuh difilmkan dan benar-benar bisa menggambarkan, mereka mau menggambarkan karakter Vina sebagaimana yang mereka kenal gitu, bukan yang rumorsnya kemana-mana. Di sana kan sudah terkenal kan rumorsnya itu, udah dari yang viral itu akhirnya bermacam-macam tuh rumor yang terjadi gitu kan terhadap Vina gitu kan. Nah ini mereka benar-benar mau menceritakan gimana sih Vina itu sebenarnya itu seperti apa. Nah itu di dalam film itu kita menceritakan Vina dari kacamata keluarga. Nah dari sana kita research, keluarga semua menceritakan versinya masing-masing, dari ibu, dari bapak, semuanya pasti berbeda-beda gitu kan. Ada kedekatan tersendiri kan.
Saya researchnya lebih ke emotional value-nya sih. Jadi kalau ke hukum ke segala macamnya itu ya di luar itu sih. Kita mau fokus ke 7 hari ini apa yang terjadi dengan keluarganya. Gitu. Oke. Itu ketemu sama bapak, sama ibu, kakaknya, neneknya, kakeknya. Neneknya itu sempat ketemu nggak? Karena kan tokoh neneknya ada di sana. Ketemu. Yang memang paling dekat sama Vina itu adalah neneknya. Neneknya. Termasuk ibunya kan diceritakan adalah seorang TKI ya. TKI. Itu ada di Cirebon juga pada saat itu Mas berbincang. Semua keluarganya lengkap, termasuk keluarga besarnya Vina lengkap. Kemudian Mas akhirnya menyimpulkan Vina ini sosok seperti apa dari yang mereka sampaikan tadi? Vina tuh sosok yang lovable banget, bener-bener apa adanya dan eksplosif ya. Dia punya energi yang gede banget, luar biasa dan mungkin disukai oleh banyak orang gitu. Kecantikannya dia, unfortunately jadi bumerang untuk dirinya juga. Nah itu yang sangat disayangkan sih. Vina adalah ya sosok yang mungkin kalau nggak ada seperti ini gitu dia bisa menjadi seorang yang hebat gitu. Apakah hanya bertemu dengan pihak keluarga? Karena kan ceritanya melibatkan banyak pihak ya. Ada temannya si Linda, kemudian juga ada memang sosok yang kita menyebut kekasih Vina. Eki itu tidak dimasukkan dalam situ, diganti dengan sosok yang teman Vina yang apes aja pada malam itu nebengin Vina ya. Kisahnya di filmnya yang Mas Anggi sampaikan seperti itu. Nah, apakah sosok-sosok yang muncul di film kayak Linda ataupun juga ada orang di sana yang tidak ingin disebutkan keluarganya Eki juga diwawancara, juga di riset, ada pihak-pihak lain nggak di riset? Karena kan ini juga berkaitan dengan data tahun 2016 lalu. Apakah juga mungkin sempat berkomunikasi dengan aparat berwajib di sana yang menangani kasus tersebut untuk mendapatkan kejelasan? Atau mungkin juga sempat datang gitu coba ngobrol dengan pelaku yang sudah jadi terpidana? Apakah itu ada? Tapi nanti dijawab sesaat lagi pemirsa, One on One kembali. Mas Anggi ini kan melakukan riset. Kalau kita dengar tadi sepintas Mas Anggi bilang melakukan riset selama beberapa bulan begitu, didahului dengan tim pendahulu oleh produser. Kalau untuk riset yang lain, di situ ada Linda yang kesurupan dan tokoh Linda itu juga ada di dalam film. Kemudian juga ada sosok Egy yang disebut dia Egy, anak seseorang yang penting begitu. Kemudian juga ada sosok Eki, meskipun sosok Eki itu untuk menghormati keluarga katanya dihapuskan tokoh itu. Itu risetnya ke siapa aja sih selain ke keluarga Vina? Karena kan film ini melibatkan banyak tokoh, banyak karakter. Sebenarnya risetnya hanya dari keluarga Vina, karena yang kita ceritakan benar-benar dari sudut pandang keluarga Vina aja. Kita nggak menceritakan itu dari sudut pandang hukum atau dari keluarga yang lain atau dari institusi. Enggak kok, kita benar-benar dari this is what happened according to kakek, nenek dan kakaknya gitu kan, dan kakeknya juga di situ. Menurut mereka aja, jadi their point of view. Jadi benar-benar kita nggak mau melebar kemana-mana gitu kan. Emang mau fokus ke sudut pandang keluarga. Tapi ada penolakan nggak dari pihak keluarga awal pertama kali di approach mungkin oleh produser? Awalnya sampai 5 kali baru akhirnya mereka setuju gitu kan. Kenapa mereka awalnya menolak, Mas Anggi? Pertama mereka nggak mau membangkitkan luka lama katanya kan. Dan yang kedua pertimbangannya adalah ya akan lebih banyak manfaatnya untuk mereka juga untuk bisa move on, untuk bisa let go. Terus ya itu tadi kan mereka masih belum move on, masih belum lega karena pelakunya masih belum ketangkap kan otaknya menurut mereka gitu ya. Menurut hasil persidangan gitu kan. Ya itu yang membuat akhirnya dan ini bisa menjadi pelajaran untuk banyak orang, untuk semua keluarga di Indonesia gitu, untuk bisa awareness-nya benar-benar. Mas, ketika bicara dengan keluarga Vina pada saat itu dengan background mereka yang kehilangan orang yang dicintai, anak bungsu begitu kan. Sebelum film ini meledak, sebelum ini kembali menjadi viral dan mendapat perhatian masyarakat Indonesia, keluarga Vina itu pada fase apakah mereka pasrah dengan 3 orang DPO? Karena kan mereka taunya 3 DPO pada saat itu dinyatakan masih dicari. Apakah mereka pasrah dengan keberadaan DPO itu? Ya udahlah kalau nggak ketangkap ya udah. Tapi ada rasa geram 3 DPO ini harus tertangkap. Yang saya tangkap sih nggak pasrah gitu kan. Mereka terus berusaha, terus menanyakan, tapi mereka nggak bisa kemana-mana. Yang ditanyakan ya hasilnya selalu nihil gitu kan. Mereka terus sampai setelah hasil persidangan tuh mereka terus nanya gimana, sisanya gimana. Jadi ada kegeraman, ada kekosongan saya lihat, ada kekosongan di diri mereka untuk bisa move on gitu.
Mas tempat juga nggak ketemu sama ayahnya Eki? Enggak. Terus dari mana kemudian akhirnya memutuskan, karena saya lihat ya ada beberapa cuplikan Mas juga wawancara dengan beberapa pihak begitu dari beberapa podcast, Mas mengatakan bahwa ada permintaan untuk menghormati pihak tertentu, tokohnya dihilangkan, karakternya dihilangkan, kemudian digantilah dengan temannya Vina, kemudian dengan polisi yang diganti dengan jurnalis begitu. Apakah pada saat itu memang akhirnya memutuskan untuk mengganti karena memang ya udahlah kita ganti aja, emang sih ini based on true story, tapi juga nggak apa-apa lah diganti dengan tokoh fiksi, atau sebelumnya sempat bertemu, katakanlah bertemu dengan polisi ataupun bertemu dengan ayahnya Eki dan ada request-request tertentu? Ya, pertama yang mesti diketahui film ini adalah sebuah produk komersil, ya kan, yang mempunyai banyak dimensi. Dimensinya bukan cuma untuk menghibur, tapi juga untuk memberikan pesan. Banyak manfaatnya, banyak sisinya yang bisa dilihat gitu kan. Waktu lagi kita mau membuat film ini, semuanya kita dari produser gitu ya, mana yang do's and don't-nya pasti diberikan ke saya gitu ya. Dan pertama kali saya waktu lagi ditawarkan, saya bilang it's supposed to be a love story gitu kan, between Vina dan Eki gitu kan. Tapi dari produser bilang bahwa dia sudah berusaha untuk bertemu dengan bapaknya almarhum Eki dan mengajak saya terlibat, tapi mereka menolak. Mereka menolak dan tidak mau melibatkan diri mereka, bahkan tidak mau anaknya disebutkan di film ini gitu kan. Ya kita menghormati itu. Maksudnya kan mereka juga pasti punya alasan yang sangat kuat untuk itu gitu kan. Kita menghormati, makanya kita benar-benar kasih boundary, kasih batasan yang ya udah kita nggak sama sekali nggak pakai namanya, karakternya benar-benar kita hilangkan, dan film ini menjadi interpretasi saya as a director dan tim as a filmmaker, dan ini benar-benar point of view kita, interpretasi kita, our creative license gitu. Apa sih yang paling sulit dalam membuat film ini, Mas? Yang paling sulit dari film ini? Ada kesulitan apa? Pada saat pembuatannya atau sesudahnya? Dari semua proses, dari awal sampai dengan akhirnya film ini menjadi tayang. Mungkin yang paling tersulit adalah yaitu menempatkan apa ya, antara kemauan kita di mana pengennya film ini diterima oleh banyak orang, tapi banyak juga yang kontra. Nah itu kan setelah. Kalau ketika proses awal buat film, proses syuting berjalan, segala macamnya berjalan, apa gitu? Kita coba breakdown dulu satu-satu. Awal, tengah, dan akhirnya sekarang jadi viral. Oh ya, oke. Paling pasti paling menyusahkan adalah cuaca ya, karena syutingnya di November dan Desember, which is banyak banget hujan. Itu problematik terbesar gitu kan, syuting di bulan musim hujan gitu kan. Itu pertama. Dan yang kedua, pasti kalau banyak night scene, kita kan sering yang reverse ya, kita backward kan. Saya syutingnya itu benar-benar yang malam syuting, pagi tidur gitu. Itu susah. Setiap metabolisme kita nggak terbuild untuk itu gitu kan. Dan yang sisanya sih ya tekanan dari sana sini gitu. Tekanan dari mana? Sana sininya? Pertama dari production sendiri udah menekan gitu kan, bahwa kita harus syuting sekian hari gitu kan, budget wise harus sekian, kreatif tuh selalu ditekan gitu kan. Making movie is a war gitu kan, dan making a great movie is a miracle gitu kan. Jadi emang segitu susahnya membuat film gitu kan. Tapi we've been done that gitu kan, we've been through all of that gitu kan. Ada so many films dan bisa ya alhamdulillah jadi membiasakan diri lah gitu kan. Nah, tekanan-tekanan yang belum pernah, yang baru, mungkin yang jarang dilalui, pertama tekanan mistik ada gitu kan. Dari awal kita bikin, this is different gitu kan, this is something else gitu kan. Sesuatu yang kita merasakan energinya itu beda dari awal gitu. Because this is a true story gitu kan. Jadi kita benar-benar harus hati-hati, harus careful, dan ya itu, yang nggak kuat akan kena sih gitu kan, maksudnya somewhere along the line pasti yang secara psikologis kena, dan mungkin itu tadi kan gangguan dari yang mistik yang lainnya gitu juga ada gitu kan, dan juga gangguan dari mungkin dari yang pada saat kita syuting, terutama waktu lagi malam hari di daerah Cirebon itu kita benar-benar hampir nggak bisa syuting di outdoor karena nggak tahu ya, itu begitu on certain hours gitu ya, itu berisik banget motor. Sampai akhirnya kita nggak bisa dengar apa-apa. Memang gitu. Lagi rame kondisinya atau gimana? Motor tuh kayak digeber ngelewatin area-area syuting kita gitu kan. Jadi kita nggak bisa. Memang ada sengaja yang melakukan itu atau kayaknya gimana? sih ada sengaja. Maksudnya
nggak bisa syuting gitu, ruang. Bentar. Saya tidak mau, saya tahu ini film horor, sesuatu yang berbau supranatural bagi masyarakat kita banyak. Itu bukan supranatural ya? Okay. Itu emang orang motor ya 2 tak atau 4 tak yang menurut Anda siapa itu, Mas? Apakah mungkin orang ada yang terlibat dengan kasus-kasus itu atau gimana? Kalaupun mereka nggak terlibat ya mereka caper aja gitu kan, cari perhatian atau mau nongkrong di situ karena rame-rame. Tapi dan itu digeber-geber bram atau ya emang minta biasa aja kayak gitu kan, minta pungli lah gitu apa segala macam. Atau mau jadiin figuran kali Mas ya? Mungkin. Ya? Tapi yang ada akhirnya kita dubbing most of the scene gitu ya, yang eksterior kita dubbing, suaranya kita dubbing, dan itu problem terbesar sih. Jadi emosi kan pasti beda kan antara ngomong di dalam frame dengan direkam sama di dubbing gitu. Terus udah gitu juga tekanan dari orang yang aku polisi itu loh, yang datang ke lokasi syuting, memberhentikan syuting dan minta data-datanya semuanya, itu kan udah saya ceritain. Apa sih yang waktu itu orang yang katanya ngaku-ngaku polisi ya? Kita juga nggak tahu itu polisi atau bukan gitu. Mereka pakai baju polisi atau pakai baju sipil biasa aja? Pakai baju sipil. Pakai baju sipil biasa itu aja. Apa yang mereka minta? Data-data apa sih yang mereka minta? Izin syuting kah atau apa? Skenario, karena kan skenario. Terus izin syutingnya, terus storyboard, ya semuanya tentang data yang sebenarnya confidential untuk kita gitu. Nggak bisa kita share kemana-mana. Yang diminta skenario, tapi izin syuting diliatin dong. Karena kan setiap dimanapun, saya juga dulu wartawan selalu kalau mau ngapa-ngapain pasti harus minta izin dulu kalau di tempat yang umum gitu. Iya, izin syuting sih pasti kan ada location manager kita kan di setiap standby di sana. Dia kalau ada yang datang pasti dia akan cover dan udah ada semuanya izin syutingnya dari day one sampai day akhir kita udah siap semua gitu. Proses syuting berapa hari waktu itu di Cirebonnya? Di Cirebon cuma 5 hari. Di Cirebon 5 hari. Nah terus gini Mas, itu kan datang ngaku-ngaku polisi, minta skenario, minta storyboard, dikasih nggak? Enggak lah. Maksa nggak waktu itu? Cukup memaksa, tapi kita nggak bisa. Maksudnya, apa yang disampaikan bahasa disinya seperti apa dan tim pada saat itu menjawabnya gimana? Ya dibilang syuting nggak bisa diteruskan sebelum dia dapat data-datanya itu kan. Terus kita mau, yaudah kita lapor dulu nih ke ini dari mana nih gitu kan. Ya dibilang dari kepolisian, ada di mana Polsek atau Polres, kita mau lebih detail kan. Kita telepon beberapa rekan kita yang emang di Polres dan di Polda gitu kan. Dia minta Polda Jabar. Ya Polda Jabar dan Polres di Cirebon. Mereka minta data-datanya orang ini gitu kan. Mereka nggak mau ngasih dan akhirnya mereka hilang dengan sendirinya sih. Oh jadi itu berarti bukan polisi? Nggak tahu, mungkin juga bisa mengaku-ngaku kan, nggak tahu juga. Berapa orang waktu itu Mas? Yang kelihatan sih 2 orang, tapi kayaknya lebih sih. Perawakannya gimana? Mukanya mungkin masih ingat nggak? Kayak sih di atas 170 pasti, terus ya tegap badannya dan. Nah ketika kemarin Mas Anggi diperiksa, Mas Anggi menyampaikan nggak perihal Mas yang yang didatangi sama polisi ini ke penyidik Polda Jabar? Bilang. Respon dari penyidik? Dia nggak mau berasumsi apa-apa sih gitu kan. Oh, tapi itu Mas Anggi menyampaikan atau penyidik bertanya? Enggak, saya menyampaikan. Dia menyampaikan. Oke, baik. Nanti Mas Anggi, ini juga tentu masih cukup menarik pemirsa untuk berbicara soal kontroversi mengenai film Vina ini. Ada yang mengatakan bahwa film ini bagus, karena film inilah kasus ini kembali terungkap begitu, atau kasus ini kembali berusaha untuk diselidiki lebih dalam lagi apakah betul Peggy pelakunya, apakah betul masih ada 2 orang lagi yang DPO, kemudian DPO-nya ini dicabut, apakah sosok itu ada, ini kemudian begitu mencuat-cuat lagi pemirsa. Tapi di sisi lain juga film ini banyak mendapatkan kritik, dianggap melakukan eksploitasi terhadap remaja yang menjadi korban ruda paksa dan juga korban pembunuhan. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Mas Anggi, nyangka nggak film Vina ini akan sebombastis ini dampaknya? Dan juga penontonnya jumlahnya banyak banget. Nggak nyangka sih, sama sekali nggak. Menyangka oke dia akan bisa meledak segala macam, tapi sampai seginian, sampai semasif ini nggak nyangka sih. Nggak nyangka karena film ini jadi viral, kasus ini kembali jadi viral. Iya. Gara-gara itu nggak nyangkanya? Nggak nyangka, maksudnya oke akan dibuka kembali kasusnya, mungkin that's the best thing that we can hope gitu ya. Tapi dibuka dan segitu involve-nya netizen, segitu involve-nya masyarakat dan media gitu.
it's wow gitu. Sampai saya sendiri yang udah capek banget itu untuk semua interview gitu kan. Kayaknya this is the last one kayaknya. Berarti kita dapat yang the last one. Kita lihat aja, jangan-jangan nanti ada di podcast lain nih Mas Anggi. Mas Anggi, Mas Anggi ini dapat apresiasi lah. Produser juga dapat apresiasi bagi sebagian orang yang menganggap justru film ini yang jadi trigger kasus ini kembali terkuak, kasus ini kembali diingat oleh orang dan dapat perhatian orang. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang mengkritisi sutradara, produser, pembuat film. Bahkan ada yang melapor juga begitu kan, karena dianggap membuat kegaduhan. Mungkin kita bisa tampilkan sedikit cuplikan beritanya, apakah sudah ada teman-teman? Tapi kalau kita ingat memang tampaknya ada yang melaporkan karena dianggap membuat kegaduhan, melaporkan di Jakarta begitu bahwa Mas Anggi dan juga pembuat film ini membuat kegaduhan, bikin masyarakat jadi heboh begitu. Bagaimana merespon soal ini? Ya saya sih bisa merespon dengan memaki mereka atau misalnya ya mengatakan mereka hal-hal yang negatif lah gitu kan. Tapi ya ujung-ujungnya sih kembali ke masing-masing punya sudut pandangnya masing-masing kan, sendiri-sendiri kan. Sudut pandang pasti beda, pendapat pasti berbeda. Ya sama-sama jangan membungkam sih harusnya, sama-sama jangan merampas hak orang lain untuk berpendapat dan berkreativitas sih. Seharusnya seperti itu gitu kan. Jadi kalau dilaporkan dan berkeinginan untuk menarik, nah itu jatuhnya agak negatif ya, sangat maksudnya merampas hak saya ya, hak kami untuk bersuara, untuk berekspresi, untuk berpendapat gitu kan. Dan kegaduhan itu sangat subjektif gitu kan. Kalau misalnya dia melihat itu sebagai kegaduhan, saya sih melihatnya ini reaksi dari masyarakat yang berbeda-beda gitu kan. Biarkan aja mereka berpendapat, biarkan mereka berasumsi, itu haknya mereka gitu kan. Haknya mereka untuk meminta kepada kepolisian, haknya mereka untuk meminta keadilan gitu kan. Kenapa harus dibungkam, kenapa harus dibilang gaduh gitu kan. Maksudnya atau saya sih selalu berusaha melihat semuanya dengan positif ya, dengan lebih baik lah, always looking at the bright side gitu kan. Nggak pernah mau ngelihat sesuatu ini dinilai buruk atau ngejudge begini begitu yang membawa keburukan ke yang lainnya. Aduh, why gitu kan. Maksudnya kita hidup tuh bukan untuk saling memberikan saling merampas hak orang lain kok gitu. Harusnya kan hidup ya saling mengasihi, saling membangun, saling memberi manfaat untuk bersama-sama gitu kan. Dan Mas Anggi merasa dengan film Vina ini memberikan manfaat? Banyak yang bilang begitu dan mudah-mudahan seperti itu gitu kan. Semangatnya apa sih yang ingin dibawa dengan film Vina ini pertama kali Mas Anggi? Apakah memang ini kayaknya dari segi nilai ekonominya kayaknya bakal menjanjikan nih, karena kita banyak yang suka sama film-film horor, apalagi di situ juga ada nuansa remaja-remajanya. Apa sih sebenarnya goals awalnya? Apakah memang dari segi mungkin keuntungan secara ekonominya atau mungkin ada unsur lain? Itu dia, makanya saya bilang film itu nggak selalu tentang cuan. Film itu banyak dimensinya gitu kan. Begitu udah melengkapi semua dimensinya, dimensi bisnis iya, dimensi sosialnya, ini menyampaikan banyak pesan iya, terus dimensi yang lainnya juga kepuasan dan kreativitas semuanya iya gitu. Jadi begitu semua dimensi itu udah tertutupi, baru kita gerakan gitu kan. Jadi kalau semua membuat film berdasarkan cuan, ya saya sih nggak pernah mau gitu kan. Pengennya emang tetap membuat sesuatu juga ya harus ada sisi yang lainnya, membahagiakan orang, menghibur orang, memberikan pesan, kan that's important. Pesan apa sih yang disampaikan sebetulnya? Awareness-nya, that this is still happening around us gitu kan. Waktu lagi kita mau tayang aja masih terjadi di Lampung, yang anak 16 tahun disekap dan dirudak paksa sekian orang. Itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan gitu kan. Yang kasus yang nggak keangkat sampai sekarang, yang belum terpecahkan, masih this is still happening gitu di sekitar kita. Masa kita mau nutup mata gitu aja gitu. Tapi kalau dalam film itu kita lihat kayaknya pelaku kekerasannya belum mendapatkan hukumannya. Kalau menurut yang masih beredar misalkan si Egy yang masih dicari-cari itu kan, kalau kita lihat terakhir kan kalau dia dari yang berita cuma dapat teror aja gitu kan. Iya, kalau yang dari berita yang kita dapat adalah, dan hasil persidangan kan masih ada 3 DPO kan, tahun 2016 itu kan. Ya salah satunya si
otak dari pelaku ini. Gitu. Tapi kan kalau kita bicara soal ingin memberikan efek jera, ingin memberikan knowledge, memberikan wawasan, harus ada sebab dan akibatnya. Kalau sebabnya kamu ngebully orang, ngejatin orang, kamu akan seperti ini, kamu akan dapat hukuman seperti ini. Tapi kan kalau kita lihat di situ dia nggak dapat belum dapat hukuman apapun, Mas. That's the reality, kan? Realitinya seperti itu kan. Yang 3 DP itu belum dapat hukuman apa-apa. Kan? Apakah ini sebuah bentuk bukan hanya soal bully, ada ingin mengkritisi sesuatu juga? Oh pasti. Maksudnya kita mengkritisi itu dalam hal yang baik ya. Maksudnya untuk mengingatkan bahwa kita banyak PR yang belum diselesaikan, baik secara sosial dan secara hukum, secara keadilan gitu kan. Banyak PR di negara kita ini gitu kan. Sosial kita juga, dan ini kita menjadi kontrol sosial. Ya film ini bisa menjadi kontrol sosial kita gitu, terus saling mengingatkan, bukan mengkritisi, saling mengingatkan aja. Mas, kan kalau Mas bilang tadi, kalau bicara buat film itu nggak melulu soal cuan ya, tapi harus ada value yang ingin ditonjolkan. Tadi Mas juga bilang bahwa diskusi awal pertama kali dengan produser, Mas justru kepikiran ingin buat film tadi kalau nggak salah kriminal. Lebih ke drama kriminal. Drama kriminal begitu ya. Tapi justru ternyata dibuatnya ke film horor. Kenapa lebih prefernya ke horor, bukan ke drama kriminal seperti yang sempat kepikiran di pikirannya Mas Anggi? Horor itu adalah genre kan, klasifikasi dari. Nggak bakal menarik kalau cuma dibuat kriminal aja, kriminal romantik aja gitu. Kalau misalnya drama kriminal tadi Mas sebut. Enggak, karena dari awalnya itu ada supernatural experience. Kalau misalnya nggak ada yang kesurupan, ya ngapain dibuat horor gitu kan? Nggak make sense. Nah ini jadinya horor karena ada yang kesurupan, karena ada penampakan di situ, ada arwah gentayangan atau jin korin. Ya penampakan itu klasifikasinya di lembaga sensor film masuknya genrenya horor. Gitu. Kalau nggak ada klasifikasi, ya harusnya sih drama aja sebenarnya. Karena kalau saya lihat juga horornya di sini kan bukan yang ada vengeance spirit yang meneror protagonis ya kan enggak gitu. Ini kan emang vengeance spiritnya kan emang meneror yang pelakunya itu pun hanya di ending. Nah itu kayak cuma sedikit doang sih gitu. Nah sebenarnya kan sepanjang film tuh disuguhi dengan drama-drama emosional. Lebih ke kalau abis nonton lebih ketakut atau lebih ke sedih? Kalau saya itu karena saya nggak suka film horor dan saya agak cukup kurang nyaman melihat sesuatu yang agak ada darah, luka-luka begitu kan. Sebagai seorang perempuan saya melihat ini seperti ada yang menilai bahwa kembali lagi nih ke pertanyaan Mas Anggi, ngerasain sensasinya seperti apa? Jujur, sensasi saya merasa tidak nyaman karena begitu banyak darah, luka-luka. Iya, ya saya merasa terganggu, disturbing gitu kan. Tapi kalau ada orang yang misalkan di luar sana, saya sebagai jurnalis saya berusaha untuk netral dalam hal ini. Saya tidak akan menyampaikan secara spesifik seperti apa pikiran saya. Tapi ada orang di luar sana yang mengatakan bahwa tampaknya yang dilakukan oleh pembuat film, dalam hal ini sutradara dan juga timnya, mengeksploitasi orang yang udah jadi korban. Gimana Mas Anggi menanggapi ini? Nah pertama mungkin baiknya buka KBBI lagi. Eksploitasi itu apa sih definisinya gitu kan? Kan kalau dibaca di situ kan eksploitasi terjadi kalau misalnya ada satu pihak yang dirugikan, yang dieksploit, yang diperas, yang dipaksa atau pokoknya segala macam lah dia dirugikan lah poinnya gitu kan. Dan satu pihak lagi yang diuntungkan. Itu eksploitasi kalau berdasarkan KBBI gitu kan. Yang terjadi di sini kan nggak semua pihak nggak ada yang dirugikan, ya kecuali pelaku gitu. Keluarga merasa setuju pada saat itu. Oh iya, setuju dan pasti kita nonton pun mereka lega. Segitu perasaannya. Mas, tapi ada sosok Linda loh, saya baru ingat Mas, ada sosok Linda tuh. Linda itu saya sempat melihat ada cuplikannya setelah diminta keterangan oleh polisi didampingi dengan kuasa hukumnya yang sama juga dengan kuasa hukum keluarga Vina, mengatakan bahwa dia nggak pernah diinterview, dia nggak pernah di riset sama pembuat film, nggak mencari Linda kah saat itu? Sudah, nggak ketemu. Linda ini kan tokoh yang juga bikin jadi menarik kan, saya lihat dengan gaya ala Kayang begitu, kesurupannya begitu kan, ini juga jadi salah satu nilai jual dari film ini. Nggak bertemu dengan Linda sebelumnya Mas? Kita waktu lagi mau buat film tuh udah mencari dia. Kemana kita tanyain keluarganya, tanya semua yang kenal dengan dia, nggak ada yang tahu Linda di mana. Mereka bilangnya keluar pulau bahkan, keluar pulau udah nggak mau diganggu gitu kan. Jadi emang ya udah kita menghargai itu. Kita pikir sih gitu kan. Kita pikir kita mau menghargai privasi dia. Kita membuat interpretasi Linda dari ya creative license kita aja gitu kan. Begitupun udah keluar beberapa hari, langsung didatengin sama dari PH, diminta izinnya gitu kan. Kalau misalnya mungkin waktu itu nggak mengizinkan, mungkin akan lain persoalan, akan terjadi atau memutuskan sesuatu yang signifikan. Tapi begitu diajak ngobrol, dijelaskan bahwa
ya banyak dampak positif cuma manfaatnya segala macam. Ya mereka setuju gitu kan, dan orang tua Linda, semua keluarga Linda setuju dan mengizinkan, memberikan surat izinnya langsung gitu kan ke PH-nya. Jadi emang waktu lagi prosesnya nggak dilibatkan karena kita nggak menemukan dia di mana. Tapi ada upaya untuk mencari si Linda. Oh, ada. Karena dia Bang Sedian bilang kan penting banget tuh suaranya, suara Linda gitu kan. Nah kita berasumsi aja pada waktu itu karena memang suaranya udah viral dan dia tidak protes kan, tidak ada protes apapun gitu kan. Suaranya viral di YouTube atau di mana-mana tuh tidak ada sanggahan atau protes gitu. Jadi tapi ya nggak apa-apa kita pakai, kita asumsikan it's okay. Gitu. Oke, jadi Egy asumsi, Linda asumsi, yang diminta keterangan secara detail di sini ada keluarga Vina. Ya. Oke, Mas, ini kan lumayan ya nontonnya banyak banget nih Mas, hampir 6 juta orang dalam waktu sepanjang tayang di bioskop sampai dengan saat ini. Tentu penghasilannya juga lumayan dong ya. Gimana kemudian kita bercerita soal bagi bonusnya kepada keluarga Vina misalkan. Karena kan bisa dibilang yang berperan penting cerita ini ada, informasinya dapat, idenya dari keluarga Vina. Tapi nanti dijawab. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ingin kembali ke Mas Anggi. Mas Anggi, kalau berbicara soal bonus, apakah itu sudah ada sempat dibicarakan sebelumnya? Kepada siapa? Kepada keluarga yang bersangkutan, misalnya keluarga Vina. Setahu saya sih udah ada, udah ada. Jadi emang ada perjanjian before dan afternya ya. Biasa sih lumrah sih seperti itu ya. Dan apalagi ini mengenai izin ya dari ya kita bisa bilangnya intellectual property-nya milik siapa nih gitu kan, ini milik keluarga kan. Ya pasti sih udah ada sih. Nah kemudian kalau misalkan untuk Linda sendiri apakah ada? Karena kan dia juga ada masuk ke dalam film tersebut, tokoh ataupun karakter yang Mas dengar-dengar seperti apa? Saya nggak tahu ya, maksudnya kan ini sebenarnya urusan produser sih. Tapi biasanya kalau emang kita memerlukan izin atau apapun yang berkontribusi terhadap film, pasti ada kompensasi kesejahteraannya yang setara dengan nilainya gitu sih pasti. Tapi itu rahasia dapur ya, nggak bisa diberikan informasinya Saya seperti aja itu. nggak tahu, yang suka lewat dapur juga saya nggak tahu juga. Gitu. Mas Anggi ini, Mas Anggi, ini kan ada karakter Egy ya dalam film itu. Ya. Kemudian yang Egy yang kita dengar sekarang yang udah ditangkap, itu nggak sesuai ya kayaknya dengan apa yang kita tonton di filmnya yang Mas Anggi buat? Kalau dibandingkan dengan film jauh ya. Not fit the profile lah itu kan, according to the movie gitu kan, berdasarkan filmnya. Karena film itu berdasarkan apa yang diceritakan Linda waktu lagi kerasukan gitu kan. Jadi anaknya ya seseorang lah ya gitu kan. Terus ya dia kepala gengnya lah dan dia bisa ke Jakarta. Pasti kan kita mikirnya tuh oh ini berarti emang orang yang berada gitu ya. Terus mungkin nggak kerja as a kontraktor kuli bangunan juga gitu kan. Ya nggak fit the profile sih kalau berdasarkan film, tapi kita nggak tahu kalau saya ya penyidikan polisi mungkin dia punya bukti-bukti yang kuat, kita we don't know, kan harus dibuktikan juga kan, belum terdakwa juga kan masih. Tapi polisi nanyain juga sosok Egy pada saat itu yang kebayang di pikiran Mas, atau Mas mungkin juga sempat ngomong sama polisi? Ya itu interpretasi saya aja sih, interpretasi saya dan tim kreatif atau lagi ya itu mendengarkan rekaman itu gitu kan. Dan apa yang digambarkan dari keluarga dan rumors yang ada di masyarakat pada saat itu gitu. Itu penggambaran creative license-nya aja. Tapi ya nggak selalu benar, bisa jadi fiksi gitu. Oke. Kemudian harapan dari Mas Anggi sendiri terakhir singkat untuk peristiwa tragis yang menimpa sepasang remaja yang kemudian mendapatkan perhatian dari masyarakat ini. Ya pastinya harapan saya pelakunya tertangkap dan benar-benar pelaku ya, bukan yang orang yang nggak bersalah ditangkap karena pengen kasusnya selesai gitu kan. Ya benar-benar pelaku harus ditangkap dan dihukum gitu kan. Kalau emang dia benar pelakunya, kalau nggak ya dibebaskan, karena ya itu kan lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada kita menghukum satu orang yang nggak bersalah gitu kan. Ya keadilan harus tetap terjaga sih di bumi Indonesia itu, dan jangan sampai ada kasus-kasus seperti ini lagi gitu, kasus-kasus seperti Vina lagi gitu kan. Ini yang menjadi concern saya sih ke depannya, karena saya punya anak perempuan gitu kan, punya anak laki-laki juga gitu kan, bahwa kenakalan, bullying itu nggak main-main ujungnya gitu. Kadang kita bisa bercanda bullying di sini dengan kenakalan ini, katanya dalam sekejap itu bisa jadi tragedi gitu. Oke.
Baik, terima kasih Mas Anggi Umbara sudah bersedia hadir di One on One. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisana Feni, selamat malam, sampai jumpa.